Oke teman-teman, hari ini saya melakukan sortir pertama. Ini adalah jenis sanke ya, indukan paku sanke, tapi yang keluar mayoritas sanke. Jadi untuk ikan ukuran segini, ini adalah ikan ukuran 2 bulan dan dibesarkan di bak beton seperti ini. Jadi memang masih kecil-kecil karena pertumbuhannya biasanya lebih lambat ya kalau di bak beton. Hanya saja untuk kontrol predator kemudian kontrol ikan biasanya lebih mudah. Nah, kita bisa lihat karakter anakan sanke ini seperti ini. Jadi banyak hitamnya, akan keluar jenis anakan sanke yang seperti ini, calon-calon 3 warna. Kemudian ada kohaku juga, calon kohaku seperti ini, kohaku. Kemudian yang kuning hitam yang masuk kropiok itu kayak semacam akabeko, itu termasuk yang nggak laku ya di pasaran. Nah, kalau indukannya kohaku sanke keluarnya seperti ini dan tidak mungkin akan keluar adanya siro atau soa, kecuali ada indukan soa waktu memijakan. Ini adalah untuk karakter burayak yang mayoritasnya adalah sanke. Ya, kita akan cek satu persatu. Nah, ya, kita akan belajar bareng-bareng ya, mana yang akan menjadi sanke, kemudian mana yang akan menjadi kropiok. Nah, contoh seperti ini adalah calon sanke. Nah, karena warna putih di bawah sudah mulai keluar. Terus ini juga, ini sanke, lihat, udah mulutnya udah terbuka putih dan warna merah-merah atau oranye mulai keluar dari badannya. Kemudian ini juga, ini sanke, ini juga sanke, merahnya sudah mulai jelas. Nah, kalau ini kropiok kuning ya, kuning hitam kropiok. Kalau saya nyebutnya greo macan, ini nggak laku. Kohaku, nih, ini ada contoh kohaku. Ini ya, walaupun ini baru mau muncul ya, warna merahnya baru mau muncul, kita ambil. Nah, ini kebanyakan mayoritasnya calon-calon sanke. Kemudian ini beko ya, beko itu yang gedenya itu warna dominan putih, kemudian ada titik hitam di badannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini beko. Nah, ini juga calon sanke atau bisa juga beko. Kita kalau ukuran segini bisa, untuk mudahnya kalau misalnya mulutnya udah terbuka itu biasanya calon bagus, gitu aja untuk sementara karena pola belum nampak jelas. Jadi kalau yang belum jelas ya cukup pedomannya bukakan mulut udah putih gitu, karena ini masih terus mutasi warna ini. Ya, bisa dilihat di sini teman-teman, saya melanjutkan untuk seleksinya. Ini adalah yang saya ambil adalah kohaku, kemudian calon tanco sanke karena di kepala itu udah ada tanda merah, kemudian ini calon sanke juga, sanke lagi, beko, ya. Jadi mayoritas yang saya ambil di sini adalah
Yang saya ambil itu yang calon bagus ya. Saya belum bisa memastikan kalau ini nanti bagus semua karena ini baru seleksi pertama, jadi belum begitu jelas. Jadi yang berpotensi menjadi ikan yang nantinya bagus yang saya ambil. Fungsinya dari seleksi ini adalah pertama untuk mengurangi kepadatan. Jadi ketika burayak tidak diseleksi itu tempatnya terlalu padat ya. Jadi kita ambil yang bagusnya saja, kemudian yang jelek kita buang. Itu fungsinya untuk mengurangi populasi. Jadi di tempat pembesaran itu tidak terlalu padat, sehingga ketika populasinya sedikit sedangkan lokasi kolamnya itu luas, maka pertumbuhannya akan lebih cepat besar lagi dan mengurangi tingkat berebut makanan. Selain itu juga untuk memisahkan yang ukurannya jumbo tosainya yang terlalu besar itu, karena yang jumbo tosai yang terlalu besar itu berpotensi memakan burayak yang kecil-kecil, sehingga kadang ketika kita miara burayak koi misalnya dari larva itu kemudian dipelihara 1-2 bulan, misalnya kita tebar 10.000, dipanen kok tinggal 3.000, padahal kita tidak melihat ada anakan koi yang mati atau mati wajar lah 1-2, tapi ternyata banyak yang hilang. Itu besar kemungkinan adalah dimakan oleh ikan yang pertumbuhannya terlalu cepat, yang besar-besar. Kemudian kalau hilang tidak ada tanda kematian, bisa juga dari kini-kini atau anakan capung. Itu juga sangat rakus sekali memakan burayak koi. Itu adalah hal yang serius ya ketika kita melakukan pembesaran anakan koi. Jadi itu teman-teman. Jadi apa ya, walaupun kita menebar larva di kolam itu banyak, nanti paling ketika dipanen tinggal sedikit ya. Kita kembali lagi ke ini, sudah kelihatan ya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Nah, ini adalah calon kohaku. Nanti besarnya biasanya mulai mecah menjadi pola. Nah, Sanso Sanke, kemudian itu sudah mulai nampak calon-calon Sanke yang mulai kelihatan jelas. Jadi walaupun misalnya teman-teman belum pernah melakukan seleksi, jangan takut salah ya. Kalau misalnya kita masih ragu, ambil saja, besarkan lagi, nanti bisa diseleksi lagi di seleksi kedua, menunggu 2 minggu atau 1 bulan ya. Memang untuk memelihara koi itu tidak seperti memelihara ikan lainnya. Ikan lainnya ditebar di kolam, dikasih makan 3, 4, 5 bulan, dipanen seperti itu ya. Tapi kalau untuk koi ya kita sering sering ambil ikan di kolam, diseleksi, taruh lagi, kemudian 2 minggu atau sebulan kita surutkan kolam lagi, seleksi lagi seperti itu. Nah, resiko dari menseleksi ini juga selain ada keuntungan, yaitu memilih yang bagus saja yang kita besarkan, mengurangi kepadatan, tetapi juga punya resiko, yaitu resikonya biasanya ikan kan ada yang luka-luka, lecet-lecet, walaupun kita mungkin nggak lihat, itu biasanya mereka luka-luka atau jadi rentan terkena penyakit ya, rentan terkena jamur, apalagi kalau airnya kotor ya. Untuk antisipasinya mungkin ketika pas diseleksi itu kita bawa garam, setelah diseleksi kita celupkan dulu ke garam ya, 5-10 menit cukup kita
taruh ke kolam. Kalau saya biasanya seperti itu, kemudian bisa juga garamnya langsung ditabur di kolam yang pembesaran itu, ditabur garam secukupnya ke kolam, atau bisa menggunakan obat-obat lain yang sudah banyak beredar di pasaran. Bisa juga menggunakan rendaman air daun ketapang, itu juga bagus untuk membuat pH air stabil dan juga membunuh kuman seperti itu. Nah, detailnya untuk seleksi seperti ini ya. Jadi kalian juga bisa untuk memudahkan pekerjaan mencari di online shop itu banyak serok sortir. Cuma kalau yang kecil ini yang buat ngambil, sepertinya di Indonesia masih jarang yang jual. Ini saya handmade semua, ini custom bikinan sendiri. Walaupun hasilnya tidak terlalu rapi, tetapi sangat memudahkan pekerjaan. Karena untuk ketika kita menseleksi koi itu, kita biasanya terburu-buru karena takut ikannya mabok seperti itu. Jadi serok seperti ini sangat memudahkan pekerjaan, mempercepat pekerjaan. Kalau kita ngambilnya pakai tangan atau pakai alat lain itu rasanya ribet, terlalu lama. Nah, ini calon kuahku yang saya ambil. Ini salon Tancho Sanke. Dengan salon Sanke jelas sekali. Beko, kemudian Sanke, Beko, Sanke lagi. Ini adalah anakan dari indukan impor ya teman-teman. Jadi saya belinya ke breeder, belinya larva, kemudian saya tebar ke kolam. Kemudian ini usia 2 bulan saya seleksi. Ya, kita ya seperti ini ya proses menseleksi ikan koi, buraya koi yang ukurannya masih kecil sekali, ukuran 2, 3 sampai 4 cm. Ya, Sanke lagi, Sanke, Beko, Sanke, Kohaku, Sanke, 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 Beko. Kadang saya juga mengambil ikan-ikan yang setelah saya ambil itu ternyata setelah dipelihara lagi atau dibesarkan lagi juga ternyata kerobyok, juga sering seperti itu. Jadi makanya untuk koi itu ada istilah seleksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini adalah contoh burayak dari indukan Kohaku Sanke. Jadi kalau kita lihat di sini masing-masing indukan atau jenis koi itu anakannya keluarnya berbeda-beda, mempunyai ciri khas khusus sendiri-sendiri.
Jadi kalau untuk Kohaku Sanke yang akan keluar adalah anakan Sanke, Kohaku, dan juga contoh seperti ini adalah Akabeko. Maaf, maksudnya ya Akabeko ya, atau orang sini bilangnya ini yang trio macan yang kuning hitam seperti ini. Jadi untuk yang kuning hitam ini termasuknya jelek atau kropiok, jadi kita buang yang seperti ini. Kita memilih calon Sanke. Contoh ini adalah calon Sanke yang cukup bagus ya, merahnya sudah mulai keluar. Dan biasanya kalau yang akan jadi Sanke yang jelasnya di ukuran segini adalah mulut itu cenderung putih warnanya. Terus contoh lagi, ini mau jadi Sanke cuma belum begitu jelas, jadi mulai kelihatan kuning oranye. Jadi untuk ukuran segini memang kadang merah itu belum muncul, baru kuning atau ke oranye-orenan seperti itu. Jadi teman-teman ketika mensortir anakan Sanke harus jeli ya, karena ada juga ikan-ikan yang mirip kropiok tapi ternyata berpotensi menjadi Sanke. Ini adalah anakan Sanke umur 2 bulan pas. Saya besarkan di bak beton, jadi pertumbuhannya lambat sekali. Kalau di kolam tanah mungkin ukurannya sudah banyak yang ukuran 5-7 cm, tapi karena ini saya besarkan di bak beton baru kisaran 2-3-5 cm, banyakkan 2-3-4 cm. Cuma kelebihan di bak beton biasanya kita mengontrolnya lebih mudah, kemudian bisa meminimalisir hama seperti itu. Tapi kelemahannya pertumbuhannya lambat, perlu diberi cacing mungkin ya, pertumbuhannya bisa cepat. Sedangkan di kolam tanah itu pertumbuhannya cepat, tapi kita mengontrol predatornya itu yang cukup susah. Ada gabus, ada kini atau anakan kinjeng itu, atau anakan capung, anakan belalang itu sangat rakus sekali memakan buraya koi. Ya, ini adalah contoh anakan Sanke. Kita pilih yang bagus-bagusnya saja, nanti kita besarkan. Kita 2 bulan lagi mungkin akan saya kasih lihat perkembangannya menjadi seperti apa. Jadi anakan koi itu di usia segini masih kuning oranye seperti itu. Nanti keluar merah itu nanti di usia 3-4 bulan udah mulai muncul keluar warna-warna merah. Koi itu yang paling menarik menurut saya adalah di prosesnya. Kita jadi proses dari awal, dari larva ikan belum kelihatan masih putih-putih, nanti kita besarkan, tapi harus sabar menunggu. Ini contoh anakan Sanke yang bagus, jadi merah udah mulai oranye ya. Ini warnanya merahnya pekat ya. Kalau udah seperti ini adalah beko ya, calon beko. Jadi untuk ukuran segini sebenarnya belum bisa dipastikan apakah itu nanti benar-benar bagus, karena ini adalah sortiran pertama. Dibutuhkan lagi mungkin bulan lagi melihat perkembangannya, kita sortir lagi. Sudah
hitam itu perlu kita buang, kalau yang polos-polos kuning seperti ini harus dibuang. Kalau kita kasih warna merah mungkin akan nggak lagi, terus oranye seperti ini juga jelek. Jadi kalau teman-teman beli koi daunnya dibius ikan, mungkin daunnya udah jadi, udah yang bagus-bagus saja, tetapi sebenarnya dalam prosesnya itu banyak sekali ikan yang dibuang. Ya wajar kalau harga ikan koi itu lebih mahal ketimbang ikan lainnya, karena dalam prosesnya si petani ikan itu banyak membuang ikan. Ketika pilihan yang bagusnya sedikit itu ibaratnya apa ya, biaya operasionalnya itu nggak ketutup. Jadi senangnya kita mensortir itu, kita kalau kita dapat banyak yang bagus, tapi kalau banyaknya yang jelek, aduh rasanya cuma capek. Nah ini cirinya yang sangat nyata untuk anakan sangke yang bagus itu, mulutnya tuh udah kebuka, mulutnya udah putih, tinggal kita cek warna kemerahan di belakang. Idealnya itu dari depan, tengah sampai belakang itu merahnya merata. Bentar, hasilnya seperti ini. Jadi kalau dilihat itu kelihatan lebih rapi ketimbang sebelum disortir. Seperti ini. Maaf gambarnya kalau itu jelek karena pakai kamera jadul. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Kita besarkan, kita lihat lagi perkembangannya 1-2 bulan lagi, ini udah enak dipandang. Ya teman-teman, ini adalah hasil sortiran pertama waktu sangke. Bisa dilihat seperti ini. Video nih. Udah kelihatan rapi. Kalau sebelum disortir itu warnanya semrawut, kalau sekarang udah mulai rapi. Oke, ini adalah contoh yang layak untuk dibesarkan. Ya enggak, malah silo. Ini adalah yang layak dibesarkan. Sortiran dari indukan Kohaku Sangke umur 2 bulan. Aduh, ini palong atau kolam pembesarannya.